Oke kawan-kawan sekalian, selamat bertemu kembali di channel Desa Tuber. Kali ini saya menghadirkan teman-teman pendamping desa yang saya pilih, bukan karena posisi dan jabatannya, karena bagi saya tidak penting. Yang penting adalah punya latar belakang, pertama gerakan petani atau gerakan mahasiswa yang pernah dia lampaui. Yang kedua, bersikap kritis dan bukan menjadi pegawai pendamping desa, tetapi mampu merefleksikan kondisi di sekitarnya secara kritis. Kalau dalam layar ini kan kelihatan namanya Arionaldo, ini direkam pakai Zoom. Nah, tapi saya tidak tahu nama aslinya ini, karena biasa santri-santri yang sifatnya pengikut torekot kan selalu merahasiakan namanya. Nah, silakan Mas Arionaldo untuk mengenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan Mas. Terima kasih. Selamat sore teman-teman, sahabat-sahabat semua. Saya Arionaldo, tinggal di Ciamis, tepatnya di kaki Gunung Sawal, di sebuah pesantren. Kemudian karena situasi di desa menurut guru saya perlu dibantu, kemudian saya ketika waktu itu ada pembukaan kerja pendamping desa, saya mendaftar dan diterima sebagai pendamping lokal desa. Nah, sekarang saya sudah masuk tahun ketiga untuk mendampingi desa. Pertama di desa Cikoneng, kemudian Margalulu dan Kujang di Kecamatan Cikoneng. Kalau secara indeks, sekarang Kemendes sudah punya indeks desa membangun. Itu tahun ini sudah mencapai indeks tertinggi versi Kemendes, yaitu desa mandiri ketiga-tiganya. Yaitulah indeksnya desa mandiri. Saya rasa Mas Anom gak usah mengkritisi dulu indeks itu bagaimana. Yang jelas sampingan saya indeksnya mandiri semua, Mas. Ya bagus, berarti banyak bank mandiri kan di sana. Ya. Kemandirian dari saya itu kalau pakai indeks minimal ada papan nama bank mandiri. Ya itu berarti sudah mandiri di situ. Juga mungkin bahasanya sampingan. Saya juga mendampingi petani hutan. Ada 125 petani hutan yang saat ini sedang mengajukan usulan perhutanan sosial. Nah, semoga di tahun ini bisa diproses verifikasi administrasi dan teknisnya sehingga bisa segera mendapatkan SK perhutanan sosial dari Menteri LHK. Oke, ini kita ngalir aja ya obrolannya. Ya. Kalau kritik itu udah apa-apa, beda dengan nyinyir. Kalau nyinyir itu nggak ada solusi. Kalau kritik itu rasionalitasnya kan komunikatif. Saya justru mau menghubungkan tema kewenangan desa. Memang di channel ini kan berapa kali sudah membahas tentang kewenangan desa, mulai kewenangan desa hak asal usul yang saya gali mulai zaman prasejarah sampai ke pasca Majapahit. Nah, ini ada kaitan dengan tadi aktivitas selain mendampingi desa, aktivitas data tentang indeks desa membangun, dan satu lagi perhutanan sosial. Saya ada pertanyaan, apakah desa yang didampingi ini itu punya aset bersama berupa hutan? Dan apakah sejarahnya hutan itu memang aset bersama dari desa ini? Gimana Mas Arionaldo? Ya, jadi sebut nama desanya Dharma Caang, itu tempat saya domisili. Secara status hutannya itu di dalam wilayah kelola perhutani. Nah, kalau melihat sejarah perhutani untuk di Jawa Barat, itu kan baru tahun 79 ada di divisi regional Jawa Barat untuk Serum Perhutani.
Nah, pertanyaannya, sebelum ada perhutani di Pulau Jawa Barat ini, berarti kan hutan itu sudah ada. Tapi sekarang masuk dalam kawasan Perum Perhutani. Nah, menurut sejarah para tetua di desa, sebelumnya hutan itu bukan hutan pinus, tetapi hutan rimba atau campuran. Nah, pada tahun 77 itu perhutani menawarkan penanaman bibit pinus. Nah, kemudian tanaman yang lama diganti oleh tanaman pinus. Mulai dari nanam sampai merawat itu masyarakat semua yang yang mengerjakan seperti itu. Nah, sekarang secara kawasan itu masuk kawasan Perum Perhutani. Nah, saya belum bisa memastikan apakah dulu itu statusnya hutan bersama, hutan komunal atau bagaimana, dan belum mendapatkan narasumber yang bisa menjelaskan lebih rinci untuk status hutan sebelum ada Perum Perhutani atau sebelum ada tanaman pinus di desa tersebut. Oke, saya mau menghubungkan ada satu penelitian ya, teman-teman aktivis berdesa itu selalu menggunakan pemikiran ini. Desa hutan itu, hutannya kaya, tapi desanya melarat. Ya. Tadi diceritakan oleh kawan Arionaldo, indeks desa ini sudah mulai ke arah entah kemajuan atau kemandirian. Nah, apakah ketika sudah mengelola hutan ini, terlepas dari perizinan atau tidak, teman-teman ini bergerak dari kemelaratan menuju ke kemakmuran? Gimana kondisi secara kualitatif lah, tidak usah terlalu ribet untuk diindeks-indekskan. Tapi kita memaknai indeks itu. Ya, sebentar Mas. Desa yang dekat hutan itu bukan desa yang saya katakan tadi indeksnya mandiri. Oke. Di 3 desa yang menjadi pendampingan saya secara formal gitu. Kalau yang desa hutan ini desa tempat saya domisili, jadi tidak dampingan secara Kemendes gitu. Oh, berarti gini, kalau ditekankan biar teman-teman juga bisa ngikuti, berarti Mas Ronaldo ini sebagai pendamping lokal desa di tempat yang bukan tipe desa hutan. Bukan. Tapi berdomisili dan menjadi aktivis, itu kan, praksis advokasi petani atau menjalin gerakan dengan petani, supaya bisa melepaskan diri secara kolektif ya, desa ini dari kemelaratan menuju ke kemakmuran, begitu? Ya, bisa. Jadi desa yang didampingi sekarang ini relatif lebih punya kemandirian ya dibandingkan atau kemakmuran ya dibandingkan dengan desa yang justru domisilinya Mas Arionaldo gitu. Iya, benar. Oke, kita mulai kisahnya saja dari yang desa hutan dulu. Desa hutan ya? Ya. Ya, itu desa Dharma Caang secara geografis, administratifnya berbatasan. Ini nih bahasanya bisa dikritisi lagi, berbatasan dengan kawasan Perum Perhutani. Nah, kemudian selama ini tidak ada katakanlah daya ungkit dari keberadaan hutan, termasuk pengelolanya Perum Perhutani pada masyarakat. Walaupun mungkin Perhutani punya program yang namanya PHBM, pengelolaan hutan bersama masyarakat, tetapi secara jangankan soal manfaatnya, secara tata kelolanya pun juga masyarakat itu hanya sebagai semacam stempel oleh Perhutani bahwa dia sudah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. PHBM, kemudian dia mendirikan yang namanya LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Dan hari ini mau menyatakan bahwa LMDH itu adalah lembaga kemasyarakatan desa. Padahal secara nomenklatur, ya LMDH itu tidak ada dalam nomenklatur desa lah.
Cuman mau oleh pertani seolah-olah dia adalah lembaga kemasyarakatan desa di desa Darmajaan. Nah, walaupun misalkan ada Permendagri tentang LKD, ya kan? Tapi saya rasa secara mulai dari pembentukannya, kemunculannya itu sangat-sangat diproses oleh perhutani. Masyarakat sekedar misalkan ada struktur kepengurusan, sekarang dikantolkan, ada pengurusnya, terus ada RT-nya. Tapi setelah itu ya udah tidak ada lagi dampingan atau pemberdayaan dari perhutani. Oke, saya komentar tentang organisasi kemasyarakatan desa dulu. Kebetulan saya memang ikut bahas naskah akademik atau policy paper tentang lembaga kemasyarakatan desa itu. Tapi memang ujungnya Permendagri itu kan setelah beberapa kali konsultasi publik, waktu itu kami di Sawalunto, terus kemudian di Jogja, kami kritisi sebaiknya tidak hanya mengadaptasi organisasi-organisasi kemasyarakatan desa yang korporatis. Jadi misalnya PKK, apalagi itu organ-organ zaman Orde Baru lah, zaman kita masih aktivis itu kan kita selalu kritis terhadap mereka itu. Nah, tapi harus disadari dan diakui organisasi itu masih ada, bahkan menjadi salah satu tipe organisasi yang masih aktif. Nah, Undang-Undang Desa itu yang mestinya mengalir sampai ke PP dan Permen, membuka jalur pengakuan atau rekognisi dan subsidiaritas bagi desa yang mengorganisir dirinya dalam bentuk organisasi apapun. Misalnya ada organisasi pengelola wisata, organisasi pengelola hutan. Nah, kita membaca Permendagri lembaga kemasyarakatan desa itu, menurut saya tidak ada masalah kalau tanda petik tadi LMDH tadi itu diakui sebagai organisasi kemasyarakatan desa. Tinggal kita membuat satu perdes yang melegitimasi organisasi-organisasi di sana. Kita petakan satu persatu. Nah, setelah dimasukkan dalam perdes payung, tanda petik, pengakuan, lalu masing-masing kan membuat ADART sendiri-sendiri itu. Nah, kewenangan kepala desa ditambah dengan BPD kan aksi komunikasi untuk bisa mengakui organisasi itu apapun namanya. Dia sebagai bagian dari LKD itu atau lembaga kemasyarakatan desa. Salah kaprahnya saya jumpai di beberapa tempat. LKD itu dibuat LKD, lembaga kemasyarakatan desa. Dibuat nama gitu, bukan jenis organisasi, itu kekeliruan yang mendasar. Nah, kemudian yang kedua, saya membaca regulasi tentang LMDH. Selain LMDH untuk mengakses hutan, itu juga membuka kemungkinan bagi badan usaha milik desa untuk mengurus akses ke pengelolaan hutan itu ya. Dengan catatan memang desanya itu, BUMDesanya tergerak untuk ke arah sana. Tapi kalau tidak, ya tetap aja pakai organisasi yang lain. Ini kan ada pluralitas atau dinamika berorganisasi di desa. Tidak harus BUMDesa, tidak harus LMDH. Mana yang memang memenuhi kata kunci kewenangan desa tadi, prakarsa dari warga desa itu. Gitu Mas. Jadi kalau saya pendapat desa ini progresif revolusioner gitu. Dia sudah self-regulating, self-organizing, tinggal pengakuannya saja. Mau menggunakan payung organisasi kemasyarakatan desa, nanti namanya apa, di ADRT-nya, 5 tahun kan itu, jadi dia mengajukan. Persoalannya apakah pemerintah supradesa itu mau menerima organisasi tadi itu, mengakses pengelolaan hutan dengan kekuatan dari desa. Ya, selama ini, baru ini kita coba mengakses bibit kopi. Kebetulan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat ada program bantuan bibit kopi. Nah, di Jawa Barat itu Dinas Perkebunan itu hanya di tingkat provinsi. Di kabupaten tidak ada Dinas Perkebunan. Kemudian setelah Dinas Perkebunan Provinsi membuka akses untuk
bantuan bibit kopi, turunan di kabupatennya dikelola atau ditransmisikan ke Dinas Pertanian. Nah, ketika kita mengajukan bantuan bibit kopi untuk menggunakan lembaga yang namanya kelompok tani hutan atau LMDH, itu ditolak oleh Dinas Pertanian. Jadi mungkin desa bisa saja merekognisi organisasi yang ada di desa, tetapi ketika main keluar desa, semuanya pakai logika nomenklatur yang ada. Ya. Saya punya pengalaman menarik dari BUMDesa. Ada 2 tipe ini. BUMDesa yang pertama itu mengajukan izin untuk mengelola terumbu karang sebagai wisata dan konservasi. Bahkan mereka sudah berani kalau ada kapal nabrak terumbu karang langsung diminta ganti rugi gitu ya. Nah, tapi pertanyaan saya waktu ke teman-teman BUMDesa ini di Probolinggo, kok bisa ya izinnya keluar gitu? Itu dekat nggak dengan alur laut Kepulauan Indonesia yang wilayah zona militer? Oh, kami masih jauh, Mas. Kami buat koordinat dan sebagainya, lalu ke kabupaten. Kabupaten itu hanya merekomendasikan, tapi bukan memutuskan perizinan. Kenapa? Karena urusan semacam ini hanya ada di provinsi. Akhirnya mereka dapat rekomendasi dari kabupaten setelah aksi komunikasi kemana-mana. Yang mengajukan BUMDesa dengan mengetahui kepala desa. Yang mengajukan BUMDesa memang. Akhirnya provinsi fasilitasi. Sampai sekarang sudah bisa dibuat diving. Sisi lain, BUMDesa tipe yang kedua. Mau mengelola pantai. Era pandemi COVID-19. Tapi sebelum pandemi memang perencanaannya sudah matang. Saya sendiri juga diskusi di sana dan dia kolaborasi dengan perusahaan lewat CSR gitu ya. Tapi perusahaan CSR ini tidak mau terlalu intervensi gitu ya. Biarkan itu kan kewenangan desa kepala desa. Silakan APBDes digunakan untuk membangun jalan setapak menuju ke dekat pelabuhan sih pantai, pelabuhan untuk ngangkut semen. Nah, singkat cerita, kemarin saya telepon panjang dengan ketua atau direktur BUMDesanya. Mereka juga mengajukan ke dinas kabupaten. Sama dengan kasusnya Mas Arenaldo, dinas bingung. Ini yang memutuskan siapa perizinannya? Karena kami nomenklatur dan kewenangannya nggak ada. Soal daratan dan lepas pantai. Apalagi itu harus dipastikan bukan zona militer. Gawat, kalau zona militer ke pertahanan kan ada sering latihan dan dalam konteks pertahanan itu bukan lagi masuk di kewenangan lokal desa kan. Akhirnya saya kejar pertanyaannya, mereka sudah lobby ke provinsi dan provinsi Jawa Timur akan fasilitasi untuk datang ke lokasi, nantinya akan dibicarakan dengan Pemkab. Nah, Pemkab itu hanya kalau bisa merekomendasikan saja, bukan memutuskan. Jadi sama, problem-problem antara otonomi daerah dengan rekognisi subsidiaritas itu pada konteks komunikasinya itu. Kalau Supra Desa Kabupaten merasa tidak ada nomenklatur organisasinya, kan ada keragaman di otonomi daerah, sekaligus juga tidak ada kewenangan untuk memutuskan, dilempar ke provinsi, tidak masalah. Tetapi kabupaten punya otoritas untuk merekomendasikan dan memfasilitasi pengajuan-pengajuan dari desa. Nah, cara berpikirnya akhirnya bukan lagi atas bawah hierarki, provinsi, kabupaten, desa, enggak, tapi mulai begini cara mandangnya. Kiri kanan, samping gitu. Jadi desa dulu prakarsa, negosiasi dengan kabupaten agar direkomendasikan dan provinsi diberi informasi, barulah ke kabupaten dan desa untuk bertemu bersama. Inisiatifnya memang desa bisa mengumpulkan orang provinsi dan kabupaten secara informal gitu di tempatnya supaya nggak terlalu ribet. Itu Mas. Itu bagus kabupatennya. Selain memfasilitasi ya. Kalau ini sebaliknya, kabupatennya memblok. Ya, hal-hal yang strategis ya kaitan sumber daya bersama, tanah, pantai, air, sumber air juga begitu, Ponggok tempat studi saya juga begitu. Itu kan milik provinsi semua. Karena ada kesejarahan sebelumnya serah terima dari kerajaan
tanda petik juga VOC gitu kan, beralih ke NKRI gitu. Nah, kalau kita lihat polanya kan hampir sama nih Mas, sumber-sumber daya bersama, air, hutan, sungai, pantai, gunung itu kan selalu perspektifnya kan politik perizinan gitu. Ya. Ya kan? Tapi ini kadang-kadang kita berpikir mungkin Pemkapnya ngeblok itu karena ragu-ragu. Cara pandangnya administrasi pemerintahan, pola-pola yang kaku. Tidak ada pasalnya ya tidak bergerak. Ini kan soal cara berhukum. Tapi itu bisa dilumerkan sebenarnya. Ini kan gaya-gaya sangkar besi yang harus dilumerkan dengan cara komunikasi ke provinsi dulu. Karena memang untuk urusan sumber daya bersama ini, kalau kita lihat konteks hukumnya ya, undang-undang Pemda dibandingkan undang-undang desa itu, undang-undang desa cepat kan, ada PP Permen dan praktek-praktek ya. Tapi kalau otonomi daerah ini, undang-undang Pemda, PP-nya ada banyak yang belum disusun, termasuk soal pembagian tadi itu. Pembagian kewenangan antara mana provinsi memutuskan atau mengizinkan dengan kabupaten. Ini problem di antara supradesa, bukan di desanya. Jadi dalam kondisi politik hukum yang tidak menentu, menurut saya aksi komunikasi saja bahwa desa berprakarsa, Pemkap rekomendasi, kan nggak keliru kan kalau cuma rekomendasi, itu kan diskresinya Pemkap ya. Lalu yang memutuskan provinsi, selesai. Ya, itu saya rasa sangat apa ya, terpahami dengan mudah. Gitu. Hanya saja, kalau tidak ada informasi yang seperti ini, kan nggak mungkin semua desa itu bisa sampai kepikiran hal-hal yang ibaratnya kan kalau dia mengakses kabupaten, provinsi kan jauh gitu Mas. Betul. Nah, kan gitu. Nah, kalau tidak ada jembatan, misalkan ada saya misalkan, itu kan mungkin banyak desa yang nggak sampai untuk urusan sampai ke provinsi itu. Ya itulah, jadi Mas Renaldo ini kan wali gitu ya, bukan pendamping. Wali itu ya mulai dakwah sampai urusan mengorganisir komunikasi itu ya kayak zaman Wali Songo, mulai rakyat Demak Pajang